Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nadila Putri Borstorus di mata kuliah hadis tematik di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas bersama mengenai tema komunikasi Islami dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya ya. Nah, ada 5 pembahasan di sini. Nah, yang pertama itu ada tantangan zaman modern, yang kedua itu ada hadis yang terkait, yang ketiga ada teknik komunikasi dalam menghadapi tantangan, yang keempat itu ada contoh penerapannya, dan yang kelima itu bakal ada kuis. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama yaitu tantangan zaman modern. Nah, di zaman modern sekarang itu ada beberapa tantangan ya. Yang pertama itu ada tantangan perubahan iklim. Ini tuh seperti pemanasan global dan bencana alam. Terus yang B itu ada urbanisasi, yaitu kota yang semakin padat dan masalahnya juga akan semakin banyak. Terus yang ketiga itu ada perubahan sosial. Ini tuh seperti perubahan nilai dan konflik budaya. Nah, dan yang keempat itu ada pendidikan. Nah, di zaman modern sekarang ini pendidikan yang akan terjadi itu seperti perbedaan dalam akses dan kualitas pendidikannya. Dan yang terakhir itu ada kesehatan global. Nah, kesehatan global ini itulah yang memicu penyakit baru dan akses kesehatan yang tidak merata. Nah, jadi ada 5 poin tantangan yang ada di zaman modern sekarang ini. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis yang terkait. Nah, ada hadis yang terkait yaitu hadis tentang berbohong. Nah, hadis ini itu diriwayatkan oleh Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaula zuhri wal amala bih falaysa lillahi habatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Riwayat Bukhari. Nah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini itu menekankan bahwa kejujuran adalah aspek penting dalam berkomunikasi, terutama dalam situasi yang penuh tantangan di zaman modern sekarang ini. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk kepada poin yang ketiga, teknik komunikasi dalam menghadapi tantangan. Nah, ada 4 teknik atau cara dalam berkomunikasi saat menghadapi tantangan. Yang pertama itu ada mendengarkan dengan baik saat orang lain lagi berbicara atau menyampaikan sesuatu. Yang kedua, mengendalikan emosi, yaitu dengan cara tetap tenang dan berpikir jernih jika dihadapkan dengan masalah. Yang ketiga, berbicara dengan tegas jika ingin menyampaikan saran, pendapat, atau solusi. Nah, yang terakhir itu meminta saran atau masukan terkait masalah yang sedang dihadapi. Nah, jadi 4 poin mengenai teknik komunikasi dalam menghadapi tantangan. Nah, yang keempat itu masuk kepada contoh penerapannya. Nah, di sini tuh ada 5 contoh penerapannya. Yang pertama itu dengan tetap sabar dan tenang jika menghadapi situasi yang menegangkan. Nah, yang kedua, bersikap jujur. Contohnya itu ketika menghadapi gosip atau fitnah, seorang muslim harus menyampaikan kebenaran tanpa menambah atau menguranginya. Yang ketiga, keadilan dan keseimbangan. Nah, seorang muslim juga harus berlaku adil dan mempertimbangkan semua sudut pandang. Dan yang keempat, itu memberikan nasihat yang baik dengan cara hikmah dan penuh kasih sayang adalah bagian dari komunikasi dalam Islam untuk menghadapi tantangan. Dan yang terakhir itu menghindari ghibah. Nah,
Islam sangat melarang ghibah atau menggunjing. Dalam menghadapi masalah, seorang muslim harus berfokus pada penyelesaiannya yang konstruktif daripada membicarakan keburukan orang lain. Nah, jadi ada 5 contoh penerapannya ya. Nah, yang terakhir tuh kita akan masuk kepada kuis. Nah, di sini ada 5 kuis yang akan kita jawab sama-sama. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan tablik dalam komunikasi Islam? A. Mengkritik dengan tajam, B. Menyampaikan kebenaran, C. Menyebarkan fitnah, D. Memuji secara berlebihan. Nah, jawaban yang benar itu adalah B. Nah, yang kedua itu bagaimana cara Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dalam berdakwah di Mekah. Nah, itu ada yang pertama itu A dengan kekerasan, B dengan mengasingkan diri, C dengan kelembutan dan hikmah, D dengan berdebat keras. Nah, jawaban yang benar itu adalah C. Next, soal ketiga, apa yang dimaksud dengan hikmah dalam konteks komunikasi Islam? Yang A, kebijaksanaan, yang B, kebohongan, C, kepintaran, D, kepura-puraan. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah A. Next, soal keempat, dalam menghadapi tantangan, apa yang dianjurkan oleh Islam ketika berkomunikasi? Yang A menggunakan bahasa yang kasar, yang B menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, C menghindari komunikasi, D membalas dengan dendam. Nah, jawaban yang benar itu ialah B. Next, soal terakhir. Dalam menghadapi fitnah atau berita bohong, bagaimana seharusnya seorang muslim bertindak menurut ajaran Islam? Yang A menyebarkan kembali tanpa verifikasi, yang B mengabaikannya, C mencari kebenaran dan menyampaikannya dengan cara yang baik, dan D menyerang balik penyebar fitnah. Nah, jawaban yang benar itu adalah C. Oke, next. Nah, jadi itulah penjelasan dari tema yang kita bahas hari ini dan beberapa kuis yang kita jawab bersama hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.